Halo, 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 perkenalkan, dan saya Sini Pertiwi Santa Monica. saya Emi Pupayosa saya Angelin Pascal Surbakti dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Indonesia, dan kami dari kelompok 12. Seperti yang kita ketahui, negara kita yaitu negara Indonesia sedang dilanda wabah virus Corona 19 ini atau bisa kita sebut COVID-19. Hal ini tentunya menimbulkan banyak kerugian di bidang ekonomi. Misalnya banyak masyarakat Indonesia yang terkena PHK dan ada juga yang dirumahkan. tiap harinya jumlah orang yang terdampak virus COVID-19 ini bertambah, disertai juga dengan pasien yang sembuh dan pasien yang meninggal. Pasien yang terkena COVID-19 ini ada yang dirawat di rumah sakit dan ada yang melakukan isolasi mandiri di rumah dengan pengawasan dari tenaga medis. Oleh karena itu, terdapat peraturan dari pemerintah terkait COVID-19 ini, yaitu Itu dikeluarkannya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Dan lebih lengkapnya, kami akan menyajikan beberapa ketentuan dari pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 sesuai dengan yang saya ringkas, yaitu dalam peraturan pemerintahan ini yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi virus corona. Sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran virus corona ini. Dengan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintahan daerah dapat melakukan PSBB untuk satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. PSBB harus didasarkan pada pertimbangan yang matang. Sebelum melakukan PSBB, harus memenuhi kriteria, yaitu jumlah kasus atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah, dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain. PSBB meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum. Tetapi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk, dan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk. PSBB telah ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemerintahan daerah wajib melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. PSBB diusulkan oleh gubernur atau bupati atau wali kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Menteri menetapkan PSBB dengan memperhatikan pertimbangan Ketua Pelaksanaan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019. Ketua Pelaksanaan mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan PSBB. Apabila Menteri menyetujui usulan Ketua Pelaksanaan, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 yang masih ada kaitannya dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang sudah diterapkan di wilayah-wilayah Indonesia. Untuk dapat ditetapkan pembatasan sosial berskala besar, suatu wilayah provinsi, kabupaten maupun kota harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Seperti yang kita ketahui, Jakarta dan Jawa Barat itu termasuk daerah yang mengalami peningkatan atau korban paling tinggi karena wabah virus COVID-19 ini. Dan yang kriteria kedua adalah terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Permohonan penetapan ini, yang pertama, Menteri menetapkan pembatasan sosial berskala besar di suatu wilayah berdasarkan permohonan gubernur, bupati, atau wali kota. Jadi sebelum menetapkan peraturan PSBB ini, pemerintah daerah, gubernur, wali kota, maupun bupati mengajukan permohonan kepada Menteri
Kementerian Kesehatan agar bisa menerapkan PSBB ini di wilayahnya masing-masing. Yang kedua, permohonan dari gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu provinsi atau kabupaten atau kota tertentu. Yang ketiga, permohonan dari bupati atau wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk lingkup satu kabupaten atau kota. Di dalam pasal 4 dituliskan, gubernur, bupati, atau wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri harus disertai dengan data-data. Yang pertama, ada peningkatan jumlah kasus menurut waktu, yang kedua, penyebaran kasus menurut waktu, dan yang ketiga, kejadian transmisi lokal. Data peningkatan jumlah kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A harus disertai dengan kurva epidemiologi. Data penyebaran kasus menurut waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B harus disertai juga dengan peta penyebaran menurut waktu. Jadi untuk memastikan wilayah-wilayah mana saja yang sudah terdampak warganya terdampak virus COVID-19 ini. Data kejadian transmisi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan generasi ketiga. Selain data sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah seperti gubernur, bupati maupun wali kota dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar kepada menteri juga menyampaikan informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran, dan operasionalisasi jaring pengaman sosial dan aspek keamanan. Jadi, dalam mengajukan permohonan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB ini harus melihat beberapa aspek yang sudah saya sebutkan tadi. Apalagi PSBB ini mengacu kepada masyarakat atau rakyat. Dalam hal pembatasan sosial berskala besar telah ditetapkan oleh Menteri, pemerintah daerah wajib melaksanakan dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk secara konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup yang bersih dan sehat kepada masyarakat, supaya dengan menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat ini dapat memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar meliputi yang pertama itu liburan sekolah dan tempat kerja, atau bisa digantikan dengan kegiatan sekolah dan kerja yang bisa dilakukan di rumah. Yang kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi, dan yang terakhir, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Jadi yang saya paparkan tadi pada intinya adalah bahwa dalam memperlakukan pelaksanaan PSBB di beberapa daerah itu harus melakukan permohonan izin kepada Menteri Kesehatan dan melihat aspek-aspek yang nantinya dampaknya itu ada di masyarakat atau rakyat itu sendiri, sehingga PSBB ini bisa berjalan dengan lancar dan pemerintah maupun rakyat bisa bekerja sama untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Kriteria penetapan PSBB. 1. Persyarat diberlakukannya PSBB adalah terpenuhinya kriteria situasi penyakit berupa peningkatan signifikan jumlah kasus atau kematian akibat penyakit, penyebaran kasus yang cepat ke beberapa wilayah dan terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Yang dimaksud dengan kasus adalah pasien dalam pengawasan dan kasus konfirmasi positif berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium dengan RT-PCR. Tata cara penetapan PSBB. PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan permohonan gubernur, bupati, wali kota, atau ketua pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mekanisme permohonan tersebut dilakukan sebagai berikut. Gubernur, bupati, wali kota menyampaikan usulan kepada menteri disertai dengan data gambaran epidemiologis dan aspek lain seperti ketersediaan logistik dan kebutuhan dasar lain, ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan perbekalan kesehatan termasuk obat dan alat kesehatan,
2. Ketua Pelaksana gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dalam menyampaikan usulan kepada Menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu berdasarkan penilaian terhadap kriteria PSBB. Pelaksanaan PSBB dilakukan selama 14 hari. Jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir. 1. Peliburan sekolah. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantikannya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif. Peliburan tempat kerja. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses belajar di tempat kerja dan menggantikannya dengan proses bekerja di rumah atau di tempat tinggal untuk menjaga produktivitas kinerja atau pekerja. Pembatasan kegiatan keagamaan. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas dan dengan menjaga jarak setiap orang. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau yang disingkat PSBB dalam penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta yaitu Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta. Pergub yang berisi 28 pasal ini menjadi dasar hukum atas pelaksanaan PSBB yang dimulai Jumat tanggal 10 April pukul 00 hingga 23 April 2020 di seluruh wilayah ibu kota. Di dalam pergub ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama 2 pekan ke depan diharapkan untuk berada di dalam rumah dan mengurangi, bahkan kalau bisa meniadakan kegiatan yang tidak terlalu penting yang dimana tempatnya di luar rumah. Tujuannya untuk memangkas atau memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah ibu kota agar bisa kita menyelamatkan diri kita sendiri, keluarga, dan masyarakat di sekitar kita atau orang lain. Adapun pembatasan aktivitas luar rumah yang diberlakukan meliputi yang pertama, pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan atau institusi pendidikan lainnya. Seperti pada saat ini, pelajar maupun mahasiswa sedang menerapkan pembelajaran jarak jauh, yaitu melalui teknologi, jadi tidak ada pertemuan secara langsung atau tatap muka. Yang kedua ada aktivitas bekerja di tempat kerja, jadi dengan ini sedang diterapkannya metode WFH atau work from home yang dilakukan beberapa perusahaan agar tidak banyak orang yang keluar rumah. Yang ketiga, kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Ini juga dilakukan ibadah di rumah agar memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang keempat, ada kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang kelima, kegiatan sosial dan budaya. Dan yang keenam, pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Yang bisa kita ketahui pada saat ini di wilayah DKI Jakarta, pemberlakuan jumlah penumpang di moda transportasi itu dibatasi. Contohnya di motor, misalnya sepeda motor hanya boleh diboncengi oleh 2 orang. Sedangkan mobil hanya boleh 3 orang dan jika ada yang melanggar itu akan dikenakan sanksi ataupun denda. Terkait dengan pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja, ada diatur di dalam pasal 9, kewajiban untuk menghentikan kegiatan di tempat kerja atau di kantor itu berlaku untuk semua sektor, kecuali beberapa hal berikut. Pertama adalah kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Yang kedua adalah kantor perwakilan diplomatik dan organisasi internasional. Ketiga adalah badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah atau BUMN dan BUMD. Kemudian juga untuk dunia usaha, sektor swasta, ada beberapa juga yang dikecualikan. Adapun 11 sektor swasta yang dikecualikan yaitu kesehatan, bahan pangan seperti makanan dan minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi. Selanjutnya keuangan, logistik, perhotelan,
konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, dan utilitas publik, serta industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional atau objek tertentu, dan swasta yang melayani kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, untuk pembatasan moda transportasi, yaitu kapasitas penumpang, seperti yang saya jelaskan tadi, dibatasi menjadi 50% dari muatan kendaraan. Ada batas maksimal, seperti yang saya jelaskan tadi, mobil hanya boleh 3 orang, dan motor tidak boleh di atasnya itu ada lebih dari 2 orang. Terkait pelanggaran atas pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sanksi pidana, dari mulai pidana ringan dan bila berulang dapat menjadi lebih berat. Makanya pemerintah menganjurkan kita supaya untuk tetap di rumah saja agar tidak terlibat pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan PSBB yang sudah diaturkan oleh pemerintah ini. Pemaparan Anies Baswedan adalah prosesnya nanti kita akan kerjakan bersama-sama dengan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan ini dilaksanakan, termasuk juga ketentuan yang ada di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, di mana bisa mendapatkan sanksi hukuman selama-lamanya 1 tahun dan denda sebesar-besarnya 100 juta rupiah. Demikian pemaparan saya mengenai Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 di Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2020. Terdapat ketentuan umum. Dalam pergub ini, yang dimaksud dengan daerah provinsi adalah daerah Provinsi Jawa Barat. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. Wilayah Bodetabek adalah daerah Kabupaten Bogor, daerah Kota Bogor, daerah Kota Depok, daerah Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Ruang lingkup pergub ini meliputi pelaksanaan PSBB, hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB, sumber daya penanganan COVID-19, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, dan sanksi. Lalu dalam pergub ini terdapat pelaksanaan PSBB. Upaya pencegahan dilakukan di daerah Bodetabek, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi. Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS, dan menggunakan masker di luar rumah. Pembatasan aktivitas di luar rumah meliputi pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan institusi pendidikan lainnya, aktivitas bekerja di tempat kerja, kegiatan keagamaan di rumah ibadah, kegiatan di tempat umum, dan kegiatan sosial dan budaya, dan pergerakan orang atau barang menggunakan moda transportasi. Jangka waktu pemberlakuan PSBB ditetapkan dengan keputusan gubernur. Lalu di dalam pergub ini juga terdapat pembatasan pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan. Semua aktivitas pembelajaran dilakukan di rumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh, dan kegiatan pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan. Institusi pendidikan yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB meliputi lembaga pendidikan tinggi, lembaga pelatihan, lembaga penelitian, lembaga pembinaan, dan sejenisnya. Dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah. Selama PSBB, penanggung jawab satuan sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib memastikan proses pembelajaran tetap berjalan, melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan di lingkungan sekolah dengan cara membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah, menjaga keamanan sekolah. Lalu ada pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja, wajib mengganti aktivitas tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah. Pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Selama PSBB,
Penanggung jawab rumah ibadah wajib memberikan edukasi dan pengertian kepada jemaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah, melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing, menjaga keamanan rumah ibadah masing-masing. Lalu, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengelola tempat atau fasilitas umum menutup sementara untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB ini. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya. Selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang. Dan pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan, dan kegiatan yang diperlukan selama pemberlakuan PSBB ini. Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam penanganan coronavirus 19 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Pasal 1. Dalam peraturan gubernur ini dimaksud dengan 1. Daerah adalah Provinsi Banten. 2. Gubernur adalah Gubernur Banten. 3. Bupati atau Wali Kota adalah Bupati Tangerang, Wali Kota Tangerang, dan Wali Kota Tangerang Selatan. Pasal 2. Peraturan gubernur ini dimaksud sebagai panduan pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan coronavirus 19 di daerah. Pasal 3. Peraturan gubernur ini bertujuan untuk A. Membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan atau barang dalam menekan penyebaran coronavirus 19. B. Meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran coronavirus 19. Pasal 4. Ruang lingkup peraturan gubernur ini meliputi A. Pelaksanaan PSBB. B. Hak, kewajiban, serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB. Pasal 5. Ayat 1. Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran coronavirus 19, Gubernur memberlakukan PSBB di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Ayat 2. PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas luar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan atau kegiatan di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Sekian presentasi kami dari kelompok 12. Semoga wabah COVID-19 ini bisa segera berakhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk tetap di rumah saja. Bila memang sudah urgent, keluarlah menggunakan masker dan baju yang tertutup. Dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Lalu setelah dari luar rumah, cuci tangan menggunakan sabun dan segeralah berganti baju Agar virus dari luar tidak menyebar ke segala tempat. Stay safe semua. Stay safe semua. Stay safe semua.